Jadi gini guys ya, jadi kenapa Bose membuat 4 joglo? Ini 2 di sebelah sini ya, dan 2 di sebelah barat. Ya, ini ada 2. Kemudian di tengah-tengahnya ada panggung. Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bose Resto Channel guys. Pagi ini Bose akan membahas mengenai 4 joglo baru di restoran Bose guys. Ya, jadi ini ada 4 joglo lagi guys. Ya, di arah sini. Nah, ini tepatnya di bagian sisi barat dari restoran Bose. Lah kalau yang ini kan sisi tengah ya, di mana Bose tinggal di sini. Kemudian sisi timurnya itu adalah resto yang biasa jadi latar belakang Bose syuting. Ya, kalau ini sisi baratnya guys. Ya. Jadi ini adalah joglo dari daerah, kalau nggak salah daerah Kebumen ini ya guys. Ya ini guys. Jadi kalau ini ya guys ya, namanya bangunan Jawa itu kan joglo ya, bangunan khas Jawa. Namun demikian, setiap daerah itu juga kadangkala memiliki kekhasan masing-masing guys. Ya, baik mulai dari bentuk gunungannya, ya, atau kebiasaan mengatur tingginya, tinggi joglo itu juga beda-beda guys. Ya, jadi itu berbeda. Kalau yang kemarin kan punyanya Bose itu kan ada joglo ya, yang coba ada di video tentang bangunan joglo di restoran Bose ya. Resto ala joglo atau apalah judulnya, silakan cari. Nah itu kan ada yang paling tua itu dari Blora, nah, ya kan. Ada juga dulu Bose pesan dari daerah Ciamis atau mana itu. Terus ini adalah dari daerah Kebumen ya guys. Ini Bose beli dulu bahannya saja guys. Artinya ini ada rumah tua begitu mau di bongkar. Nah kemudian Bose beli. Nih ya. Jadi ini 2 joglo langsung disambung guys. Jadi atapnya itu ada 2. Tuh lihat tuh. Ya kan lihat. Nah. Ya kan? Tuh. Nah, itu atapnya ada 2. Jadi ini 2 joglo Bose sambung menjadi satu bangunan. Ya guys ya. Ya gitu, tukang-tukang masih bekerja. Nah, terus kenapa kok ditutup menggunakan paranet guys? Ini dalamnya. Karena kalau malam guys ini seringkali buat tidur dan makan kelelawar, kan sayang ya. Nah kemudian dalamnya itu seperti ini ya. Jadi sekelilingnya Bose tutup pakai paranet, tapi kalau sebelah sininya pakai kayak skat ya, sketsel menggunakan gedek atau pagar bambu. Itu portable. Dalamnya seperti ini guys. Agak gelap tapi masih kelihatan lah ya. Semoga masih kelihatan. Nih. Jadi kalau ini 2 joglo digabung ini kalau nggak salah sekitar berapa ya? 16-an meter ya. Karena ini 8 meteran satu joglonya. Ini termasuk joglo yang gak kecil guys ya. Jadi joglo kecil, bukan joglo besar. Gitu. Nah ini tingginya juga nggak terlalu tinggi ya, kayak ini guys. Maksudnya tinggi ini loh, ya. Ini joglo. Kemudian yang 2 bangunan joglo lagi di sebelah sananya guys. Itu bangunan joglo. Sedangkan ini adalah ada panggungnya. Nah ada panggung ini istimewa loh guys ya. Ini panggung kalau nggak salah ini 4 meter kali 11 meter ya. Tuh ya, ini panggung bisa, harapan Bose bisa buat wedding ya, atau
Selain wedding, ini juga bisa digunakan untuk misalkan musik-musik gitu ya. Nah, ini ngomong-ngomong ini lagi digarap, mau bosnya kasih itu, Bos Iwan ke bonsai. Temannya bosnya lagi mau digarap, mau ditanami rumput. Mas, kok malah gak sinkron sih? Oh, kono argo wedding soalnya. Ya. Nah, tapi maksudku soalnya neng kono nanti kemarin udah menjanjikan sebelum tanggal 15 itu sudah ada rumputnya. Dan nggak terlalu becek gitu loh maksudnya. Nah, bisa ya, maksudnya biar nggak terlalu becek juga ketika pas untuk wedding tanggal 15. Yang mana? Iya, makanya itu untuk mengantisipasi itu toh. Nah, kalau emang sisa ya nanti tanah bisa diambil dari sini. Wow. Kalau yang butuh urukan kita cari urukan, ya. Pas ya. Nah, ini lagi mau ditanam untuk rumput biar lebih yahut. Oke Mas ya, ngono. Ini joglo yang kedua. Ya. Joglo yang kedua ini ukuran juga mirip, daerahnya juga masih dari ala Kebumen ya guys. Ini joglo-joglo Kebumen seperti ini. Ini bahannya kayu jati guys. Jati ya, jati. Tiangnya jati. Nah, cuman bedanya kalau yang ini juga dua joglo digabung. Ya ini talangnya nih di atas nih, ini sambungan. Cuman bedanya yang satu joglo itu bosnya tutup menggunakan dinding. Nah, dindingnya ini juga kayu jati setahu bos ini. Ya, tertutup begini. Nanti masuknya lewat sisi sana. Ini guys. Ya. Ini masih renov perbaikan mungkin 80-90% lah. Jadi masih agak berantakan ya. Ini kita lihat masuk ke sini. Ini lagi mau dibuat saluran air sama Mas Ari. Belum lebu is, ra gelem lebu ta? Emang omahnya deket sarean? Is. Oh. Oh ya. Terus itu menanyakan tukang yang satu udah lama nggak masuk tuh. Nah ini area toilet ya. Itu dapur, masang keramik gitu Pak. Oh ngaduknya di situ. Oke. Sorry guys, sambil keputus-putus ya, kan namanya bosnya sambil ngawasi tukang. Nah ini yang khusus satu joglo ini dikasih cek nyalain dulu. Nah khusus satu joglo bosnya kasih dinding ya gitu. Ini dindingnya dinding dari kayu semua pakai kayu ya. Udah ada dua kamar juga di sini guys. Ini kamar ya. Ini agak luas kamar. Ya, ini yang kamar agak sempit. Nah ada dua kamar. Sebenarnya ini bisa dibuka ya, tembus tadi sama joglo sebelahnya guys ya. Nah kenapa kok bosnya membuat seperti ini guys? Kenapa ini tertutup? Ini bisa difungsikan sebagai ruangan VIP ya, atau kalau untuk wedding ini untuk ruang riasnya itu. Jadi pintunya ada 3 guys, sana, depan sini, dan yang sekarang kita buka ini tembus ke dapur sama toilet gitu guys. Tutup dulu ya. Ya ini seperti ini guys. Lagi di ini habis ini apa mas gawe pintu kene ndak?
pintu sini nggih. Nah. Oh gudang, oke. Kita butuh tanah uruk nggak perlu. Ah betul, wetane wae Mas. Sekalian digaweke jalur airnya berarti larinya ke wetan ya, ke timur ya. Nggih. Apa nih? Ya terserah monggo. Oh ya udah, baiknya ditalang begini aja. Oh tadi dibuat setangkap selirang. Enggak cuma satu, enggak wani nggih. Oh meng selirang ini. Oh iya. Oke. Koordinasi sama tukang guys. Nah nih. Jadi ini untuk 4 joglo bos ini ya guys ya. Ini melalui kayak gerbang nih ya, gerbang pohon nih. Pohonnya resede. Nah ini bosnya juga yang merancang sendiri. Jadi gini guys ya. Jadi kenapa bosnya membuat 4 joglo? Ini 2 di sebelah sini ya, dan 2 di sebelah barat. Ya, ini ada 2. Kemudian di tengah-tengahnya ada panggung. Ya, harapan bosnya itu adalah besok kalau bosnya ada tamu-tamu rombongan itu besok diarahkan ke sini. Bahkan di sini kan juga ada juga dapurnya, kemudian ada ruang kru, ada juga toilet ya, 2 di belakang gitu. Jadi untuk menghandle tamu-tamu rombongan itu bosnya maunya dipisah di sini guys. Kenapa kok perlu dipisah? Tidak dijadikan satu dengan yang timur itu untuk tamu-tamu umum, demi kenyamanan tamu-tamu umum juga guys. Takutnya kalau dicampur kan kadang-kala ada yang kurang nyaman ya. Nah, yang satu mungkin sama keluarga atau ingin menikmati suasana suasini di restonya bose, tapi nanti ada rombongan-rombongan dari mana-mana luar kota beril-beril gitu ya, ratusan orang itu. Khawatirnya itu mengganggu kenyamanan untuk yang umum, tamu umumnya. Jadi untuk tamu rombongan dipisah sama bose di sini guys. Itu ya, perkiraan bosnya seharusnya muat 200-300 orang lah guys ya, tersebar di 4 joglo tersebut. Kemudian di tengah-tengahnya ini kan juga fungsinya bisa untuk misalkan untuk wedding ya, nikahan itu bisa di situ harapannya. Jadi diapit oleh joglo-joglo kanan kiri ini untuk biasanya untuk katakan untuk prasmanannya ya, makanya di kanan dan di kiri, termasuk ada ruang untuk ke riasnya tadi itu yang kebiok itu atau ruang keluarga ya, dan di sini misalkan untuk VIP. Dan bosnya desain seperti ini bukan kemudian asal saja. Bosnya juga diskusi sama para pelaku misalkan wedding ya, pelaku wedding itu bosnya undang, bosnya mintain saran masukan itu. Jadilah seperti ini. Nah, dan kesukaan bos itu warnanya merah sama kuning ya guys, ada lasanya itu. Itu warna khas dari suatu institusi. Ya ini gerbang, dan ini sekitarnya itu masih kebun singkong ya. Ini kebun singkong, ini masih punyanya tetangga. Ini singkong asli dan masih diolah guys. Ya jadi kalau di sini view-nya view kebun singkong ya guys. Bukan view sawah tapi view kebun singkong, dan real ini kebun singkong milik tetangga. Itu guys ya, jadi maksud tujuannya seperti itu. Jadi ini mulai lagi lah, ini joglonya itu bosnya beli dari bahan-bahan saja. Bahan-bahannya itu maksudnya rumah tua dibongkar ini bosnya beli sampai gendeng-gendengnya. Teman ini gendengnya udah diganti. Ini gendengnya kan jenisnya kodokan. Kalau aslinya gendeng Jawa itu yang biasa. Ini udah diganti, sekarang pakai gendeng kodokan. Kenapa kok kodokan? Kodokan itu lebih aman dari tidak melorot guys. Karena yang rawan itu kan bagian gunungan. Namanya bangunan joglo itu yang paling rawan adalah bagian yang itu gunungannya atas itu sama wuwungnya ini. Ya di wuwung ini yang rawan melorot. Nah kalau pakai genteng kodok gini agak lumayan dia aman guys ya, tidak mudah melorot karena dia saling gigit lah gitu ibaratnya nih tukang. Ya jadi dari bahan-bahan mentahnya guys, itu bongkaran-bongkaran sebagian rusak ya bosnya harus ganti ya atasnya ya, menggunakan kayu-kayu yang ada di tempatnya bosnya kan koleksi aneka macam kayu tua-tua ya. Nah, itu bisa digunakan
untuk tambahan renovasi. Kemudian bosnya mengundang tukang yang khusus bisa setting joglo daerah sini, daerah tempat bos ini baru Magelang, kebetulan ada tetangga. Nah, bosnya minta untuk setting 4 joglo. Dan lucunya mungkin harga settingnya itu juga sama dengan harga bahannya. Mahal guys, nyeting joglo itu mahal ya. Tuh. Ya itulah penampilannya dari sebelah timur. Dan ini bosnya masih menyisakan space depan ini ya, bosnya paving. Ini tujuannya untuk selain untuk parkir jika dibutuhkan, namun juga kalau untuk acara misalkan outbound ya, atau outbound skala kecil 50-an orang masih muat lah di sini ya. Atau kalau untuk wedding ini bisa untuk masih ada acara-acara pernikahannya, prosesi misalkan ada pedang pora atau tari-tarian atau apa itu kirap pengantin, itu masih bisa di sini ya. Kalau parkirannya sendiri ada sekitar ini berapa ya 20-an meter lah ya. Dan bangunannya itu katakan itu 16 tambah 16 32 ya, 32 meter kali berapa ya, sekitar 8 meter plus ada panggung di tengahnya ya. Mungkin demikian dulu guys liputan Bose Resto kali ini mengenai 4 joglo lagi ya. Kan sudah disampaikan di video vlog sebelumnya bahwa Bose punya 9 ya, dan ini ada 4 yang belakang ini dan masih tahap finishing. Dan semoga dalam semingguan ke depan itu sudah ready. Itu saja guys liputan Bose kali ini ya guys. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hidup Madiang.